Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Priani SPDSD, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Bogor. Hari ini saya akan melaksanakan kegiatan aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Nah, rangkaian supervisi ada 3 alur. Yang pertama alur pra-observasi, yang kedua alur observasi, dan yang ketiga alur pasca observasi. Sekarang saya sudah bersama rekan sejawat, yaitu silahkan Bu. Nama saya Desri Fitri, saya di sini mengajar di kelas 5. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik ya Ibu. Alhamdulillah. Tanpa berlama-lama, saya akan memulai kegiatan pra-observasi. Baik Bu, besok saya akan mengadakan kegiatan supervisi akademik. Saya akan membersamai Ibu untuk kegiatan pembelajaran di kelas Ibu ya. Sebelum kegiatan pembelajaran, di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan sebagai persiapan Ibu dalam kegiatan pembelajaran. Yang pertama yang ingin saya tanyakan, apakah Ibu sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk pembelajaran besok? Kalau untuk pembelajaran besok sendiri sebetulnya masuk di tema yang baru ya Ibu, yaitu tema 8. Nah, tema 8 ini otomatis karena baru, jadi anak itu harus lebih dirangsang dulu. Karena kan yang kemarinnya di tema 7 udah ditutup. Ini tema yang baru, subtema yang baru, di pembelajaran yang baru. Makanya harus lebih ya Bu, harus lebih ekstra untuk lagi ke anak-anaknya. Makanya saya udah membuat ini, ada RPP-nya. Terus bahan ajarnya nanti bisa dilihat oleh Ibu. Medianya pun saya menggunakan PowerPoint sama video pembelajaran gitu. Nah, cuman kelebihannya itu kan anak-anak tuh cepet bosan gitu ya Bu. Makanya saya selingin sama bernyanyi, karena memang SBDP-nya itu tentang tangga nada kebetulan. Jadi IPA-nya nanti kita sangkut pautin sama si lagu tersebut. Terus kalau untuk LKPD-nya itu sudah dibuat juga, nanti dibentuk per kelompok. Kebetulan di kelas saya sudah dibentuk 6 kelompok Ibu, dari kelompok 1 sampai kelompok 6, dan itu memilihnya pun secara acak gitu. Lalu untuk evaluasinya sendiri berbentuk instrumen evaluasi, itu pilihan ganda 10. Luar biasa sekali ya Ibu Pipit sudah mempersiapkan segala sesuatunya, mulai dari LKPD, media pembelajaran ya. Itu sudah sangat luar biasa sekali ya Bu ya. Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan, tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai untuk kegiatan besok itu apa? Nah, kalau tujuannya sendiri karena ini ada 2 muatan di pembelajaran ini, yaitu IPA sama SBDP. Nah, kalau IPA-nya sendiri saya turunkan menjadi 2 tujuan Ibu. Nah, yang pertama itu di sini itu jadi nanti tuh saya menampilkan teks lagu. Nah, dimana nanti dari teks lagu ini saya harapkan anak itu bisa bisa bernyanyi dengan benar gitu. Kalau mengiringi, belum sampai mengiringi musik ya Ibu. Terus yang kedua, melalui bimbingan guru, anak bisa menelaah tangga nada begitu. Terus tangga nada ini nanti disangkutin sama si IPA ini. Nanti ada bernyanyi di IPA-nya ini. Lalu saya nanti menampilkan PowerPoint. Nah, PowerPoint ini gunanya untuk menguraikan tahapan-tahapan dari siklus air tersebut. Lalu yang terakhir, dari nyanyian yang akan saya berikan itu, mudah-mudahan anak bisa mendesain skema dari si siklus air tersebut dengan ketat. Oke, dari yang saya lihat sudah ada 4 tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran besok ya Bu ya. Nah, dari keempat tujuan yang ingin Ibu capai itu, nah kira-kira apa tujuan yang ingin Ibu kembangkan, yang lebih Ibu tonjolkan dari keempat tujuan itu? Sebetulnya lebih ke materi IPA-nya, si siklus airnya itu. Nah, makanya di sini yang ingin saya lebih tekankan yang mendesain skemanya. Jadi anak-anak supaya mengerti tahapan proses dari si siklus air itu, tapi dengan lagu diberikan dulu, lalu nanti ada ilustrasi sedikit, nanti anak lebih begitu ya ternyata. Nah, jadi supaya anak-anak lebih dapat memahami pembelajaran, maka Ibu ingin melalui metode bernyanyi ya, siklus air tadi. Oke, nah berikutnya yang ingin saya tanyakan, kompetensi apa yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran yang akan Ibu lakukan? Kompetensi yang ingin saya capai dalam pembelajaran sebetulnya lebih kepada pendekatan mendampingi muridnya Ibu. Jadi ketika ada pembelajaran itu,
semua siswa tuh gimana caranya bisa memahami pembelajaran itu, terutama anak-anak yang mengalami kesulitan dalam belajar gitu. Mungkin seperti itu ya Bu ya. Kemudian bagaimana caranya atau langkah yang akan Ibu ambil untuk dapat kompetensi yang tadi ingin Ibu capai itu dapat terlaksana? Karena yang ingin dirubahnya anak-anak yang kesulitan belajar, maka yang pertama akan saya lakukan biasanya mendatangi dulu si muridnya. Jadi ada kelompok belajar atau ketika dibagikan LKPD itu kan berkelompok gitu. Nah nanti itu saya mendatangi, saya menanyakan, terus saya memberi solusi. Jadi saya mengetahui kesulitan dari setiap kelompok belajar itu apa. Baik, jadi Ibu mendatangi murid-murid yang menemukan kesulitan dalam mengerjakan LKPD kelompok ya Bu ya. Mungkin apakah ada strategi yang akan Ibu lakukan besok? Strategi pembelajaran seperti apa mungkin yang akan besok Ibu ajarkan kepada para peserta? Kalau untuk strategi, kebetulan saya menggunakan model problem based learning. Jadi nanti ada satu masalah, tapi masalahnya itu berbentuk pertanyaan aja begitu Ibu. Nanti habis itu dikembangkan lagi di si LKPD nanti. Jadi anak berkelompok untuk mendiskusikan apakah betul air itu habis atau tidak. Ya, mungkin ada hal lain Ibu dari metodenya tadi sudah, kemudian ada diskusi, mungkin ada praktek atau yang lainnya? Iya, ada di metodenya. Nanti kan saya menjelaskan menerangkan sedikit dulu. Habis itu nanti ada diskusi, pengamatannya melalui ilustrasi. Lalu nanti di diskusi itu kebetulan ada sedikit percobaan harus membuat desain. Nanti desainnya itu mereka tapi harus lihat langsung, oh begini ya caranya. Oke, baik sekali ya Bu ya. Nah, dari strategi yang sudah Ibu jelaskan tadi, kira-kira ada kendala tidak dari strategi yang tadi? Kalau kendala lebih ke alat peraga ya Bu. Nah, kan yang saya harapkan itu percobaannya itu ada, jadi anak tuh melihat langsung sih prosesnya itu. Tapi kan tidak mungkin melihat langsung gitu sih air hujan jatuh, gak mungkin ya. Jadi diilustrasikannya itu, jadi nanti anak membawa wadah masing-masing, tapi yang bening. Nanti ada es batu juga. Nah cuman kendalanya si es batunya ini Ibu, karena kan pembelajarannya nanti di siang, takutnya susah mencarinya. Terus kalau bawa dari rumah meleleh, jadi paling itu kendalanya di percobaannya. Dari percobaan ya Bu ya yang akan Ibu lakukan dengan anak-anak gitu ya. Nah ada tidak Bu kira-kira cara untuk mengatasi langkah-langkah apa yang akan Ibu lakukan dalam menghadapi kendala seperti yang tadi Ibu sebutkan tadi? Kalau kendalanya di alat peraga tadi, mungkin saya lebih menampilkan ilustrasi aja nanti. Jadi saya udah nyobain percobaan di rumah, nanti saya fotokan, saya jelaskan, jadi itu yang diilustrasikan ke anak-anak. Nah nanti anak-anak mencobanya bisa langsung atau di rumah. Gitu paling. Jadi Ibu sudah mencoba dulu sendiri di rumah, ilustrasikan, kemudian Ibu videokan atau Ibu foto, nanti Ibu bisa tayangkan kepada anak-anak ya. Mungkin hal yang Ibu ambil untuk menghadapi kendala seperti itu ya Bu ya. Nah Ibu ini sudah sampai akhir nih, kira-kira dari pertemuan kali ini apa yang dapat Ibu sampaikan atau dapat Ibu simpulkan? Kegiatan praobservasi ini Bu maksudnya. Kegiatan praobservasi ini sangat penting kalau menurut saya, karena khususnya buat saya pribadi ya, kayak menyiapkan diri mungkin kayak membutuhkan waktu yang lumayan. Nah dengan adanya ini kan jadi saya tahu pentingnya membuat kayak LKPD, membuat evaluasi, menyiapkan sebelumnya sebelum mengajar. Jadi gak hanya dari buku langsung mengajar, itu ada di praobservasi ini dan bisa sharing juga dengan rekan-rekan yang lain. Oke. Kegiatannya. Iya, baik. Ibu saya doakan semoga besok kegiatan pembelajarannya bisa berjalan dengan lancar. Kemudian saya rasa sudah cukup ya Ibu ya untuk kegiatan praobservasi ini. Terima kasih. Demikianlah kegiatan praobservasi. Semoga dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pagi. Walaupun sekarang sudah siang, tapi semangatnya harus selalu semangat Pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik. Baik semua. Ada yang tidak hadir? Ada. Ada yang tidak hadir. Baik, tidak apa-apa. Sudah diizinkan oleh Ibu. Nah sekarang sebelum memulai pembelajaran, silakan berdoa terlebih dahulu. Selamat teman-teman.
Siap. 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 Doa dimulai. Baik, bersalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, hari ini sebelumnya ibu punya ice breaking. Udah tahu tepuk 1, 2, 3? Tahu. Baik, kalau ibu bilang tepuk 1 berarti kalian udah tahu aba-abanya. Nanti tepuk 2 apa, tepuk 3 apa? Siap? Siap. Tepuk 1. Membangun rasa nasionalisme, kita akan menyanyikan lagu wajib terlebih dahulu. Mau lagu apa? Silakan. Garuda Pancasila apa? Ya, siapa yang mau dipanjat jurijen? Ayo kamu bisa. Enggak ya, udah ibu aja ya. Siap? 1, 2, 3. Garuda. Kita akan belajar tema berapa? 8. Tema 8, subtema pertama. Silahkan dibuka buku halaman 7-nya. Ada? Ada. Sebelumnya ibu akan bacakan tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajaran pada hari ini itu ada 4 anak-anak. Yang pertama, melalui teks lagu, peserta didik mampu menyanyikan lagu-lagu dalam berbagai tangga nada dengan iringan musik dengan benar. Yang kedua, melalui bimbingan guru, peserta didik mampu menelaah tangga nada diatonis dengan tepat. Yang ketiga, melalui tayangan PowerPoint, peserta didik mampu menguraikan tahapan-tahapan siklus air dengan benar. Dan yang terakhir, melalui nyanyian siklus air, peserta didik mampu mendesain skema siklus air dengan tepat. Nah, pembelajaran hari ini itu ada 2. Yang pertama, muatannya SBDP dan IPA. Sebelumnya di situ ada halaman 7. Ada. Di situ ada lagu air terjun. Nah, lagu air terjun ini diciptakan oleh siapa sih anak-anak? Ate Mahmud. Oke, Ate Mahmud. Sudah bisa menyanyikannya? Belum. Di sini itu ada nyanyian air terjun. Coba penciptanya tadi Ave Mahmud. Kira-kira dari lagu air terjun ini bisa dibawakan menggunakan alat musik apa saja kira-kira? Menggunakan apa? Gitar bisa. Menggunakan apa? Piano bisa. Terus apa lagi? Recorder juga bisa. Dan piano juga bisa digunakan dengan berbagai alat musik. Betul sekali. Kenapa sih kira-kira dari lagu ini bisa dibawakan dengan berbagai alat musik? Karena ada apa? Ada tangga nada. Coba lihat di halaman 7 ini. Ada tangga nadanya? Ada tangga nadanya. Ibu ingin tanya, tangga nada dasar itu ada berapa sih? 2. Tangga nada dasar ada? Salah. Tangga nada dasar itu dimulai dari do. Terus ada apa lagi? Jadi kurang tepat. Jadi tangga nada dasar itu ada 7.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Priani SPDSD CGP Angkatan 7 telah melakukan praktek coaching untuk hari ini. Kami akan melakukan pasca observasi untuk praktek coaching. Dan di sini masih dengan Ibu Pipit sebagai coach dan Bapak Ujang Giri sebagai observer. Baik ya Bu ya, kita mulai kegiatan coachingnya. Assalamualaikum Bu Pipit, bagaimana kabarnya hari ini? Salam. Baik. Mengganggu waktu Ibu nggak nih untuk hari ini? Enggak sama sekali. Karena kebetulan lagi ini kan Lagi ujian sekolah ya. Bagaimana kabarnya, sehat? sehat. Alhamdulillah, kemarin kita sudah Ibu ya ke kelas Bu Pipit sudah melaksanakan praktek observasi di pembelajaran Bu Pipit ya, kebetulan mata pelajarannya Muatannya SBDP sama IPA. IPA ya. Oke, nah sekarang kita melakukan pasca observasi ya Bu. Yang pertama, bisakah Ibu ceritakan bagaimana perasaan Ibu ketika saya masuk ke kelas Ibu untuk melakukan observasi? Perasaannya tentu senang dan bersemangat karena ibu mau langsung melihat pembelajaran. Cuman di satu sisi ada rasa khawatir. Rasa khawatirnya tuh takut anaknya itu kan nggak biasa disorot sama kamera gitu ya. Terus tiba-tiba pas sebelumnya juga diberitahu mau ada yang mengobservasi. Awalnya anak kiranya bukan dari guru sekolah itu juga gitu. Pasti bilang ada guru kelas 6 Bu Pri. Mereka langsung kayak, Ibu nanti berarti jangan ngobrol ya Ibu, berarti gitu. Sebetulnya nggak harus itu, lebih ke pengkondisian kelasnya saja. Terus abis itu, tapi di satu sisi saya juga senang gitu loh, karena dari situ saya bisa menunjukkan cara saya mengajar gitu. Dan dari situ saya mikir kayak, oh berarti asal sayanya tenang, asal sayanya pun menguasai kelasnya, membuat suasana kelasnya menyenangkan, anaknya pun pasti tidak akan jadi tegang. Ya, jadi kurang lebih perasaan Ibu senang ya. Terus muridnya juga senang juga dong. Ya secara tidak langsung mungkin mereka merasa terawasi gitu ya. Tapi kan pada dasarnya kita melakukan observasi itu untuk perbaikan pembelajaran depannya gitu ya. Nah, dari yang kemarin sudah Ibu laksanakan nih, ada strategi yang sudah Ibu laksanakan pada tahap observasi kemarin. Nah, apakah strategi yang sudah Ibu siapkan itu sudah dilaksanakan? Alhamdulillah, dari yang persiapan sebelumnya kan dibicarakan dulu ke Ibu apa saja yang mau ditampilkan gitu. Ketika actionnya berarti di kelas sudah terlaksana semua, dari mulai tujuan pembelajaran pun sudah tercapai begitu. Terus di pembelajarannya itu karena IPA-nya itu mengulas siklus air, jadi mungkin di pandangan anaknya itu kayak, oh berarti susah kali ya Bu siklus air, bikin skemanya, desainnya. Nah tapi di pembelajaran saya sisipin nyanyian. Nah nyanyian siklus air, jadi anaknya tuh kalau nyanyi kan mereka lebih cepat menghafalnya gitu. Nah dari nyanyian itu akhirnya mereka lebih hafal dari proses siklus air itu. Siklus air itu sendiri ya. Jadi tambah ilustrasi juga. Jadi ketika strategi yang sudah Ibu siapkan sudah terlaksana semua ya ketika pas pelaksanaan pembelajaran di kelas. Nah, terkait pembelajaran yang kemarin Ibu lakukan, apakah tujuan pembelajarannya itu sudah tersampaikan semua kepada para siswa? Dari 4 tujuan itu alhamdulillah sudah, karena dari mulai itu kan sudah disusun ya Ibu. Pertama itu SBDP-nya dulu ada 2 tujuan, terus diturunkan ke IPA-nya juga 2 tujuan, alhamdulillah sudah tercapai semua dari 4 tujuan pembelajaran yang Ibu tuangkan dalam rencana pembelajaran ya Bu ya. Nah, kemudian dari praktek kemarin yang sudah Ibu lakukan, adakah hal-hal yang Ibu harus pertahankan yang sudah baik mungkin ya? Atau ada hal-hal yang Ibu harus lebih ditingkatkan lagi? Lebih ke yang lebih harus diperbaiki dulu kali ya Ibu. Ya, boleh. Setelah kemarin melihat, ternyata yang harus diperbaiki medianya. Kan kemarin saya hanya pakai PowerPoint sama menampilkan kayak video gitu. Nah ternyata itu kurang efektif. Harusnya tuh media yang saya buat tuh harus bisa bikin anak tuh langsung berinteraksi gitu. Langsung ya Bu ya. Jadi kayak media pembelajaran interaktif gitu. Nah itu kan belum diterapin, mungkin itu yang harus diperbaiki. Terus pengkondisian kelasnya, anak-anaknya juga harus lebih. Ibu merasa ingin lebih meningkatkan di media pembelajarannya Ibu ya. Tapi sejauh yang saya lihat kemarin, Ibu sudah menanyakan banyak gambar, banyak referensi baru ya tentang siklus air itu sudah tampil. Cuman
lebih fokus ke anak yang mempraktekannya, Iya. yang lebih ditingkatkan lagi ya. Karena di LKPD-nya pun tidak, kan harusnya ada praktik itu. Nah itu tidak apa ya, tidak dilaksanakan karena satu kan itu bahan-bahannya juga. Nah anak-anaknya juga nggak bawa, jadi diganti si LKPD-nya disiasatin ke teka-teki silang gitu. Oh iya, jadi paling tidak tersampaikan tujuan pembelajarannya ya. Nah, dari rencana yang sudah Ibu siapkan tadi, atau Ibu ingin memperbaiki hal-hal yang berkenaan rencana tindak lanjut, nah bagaimana Ibu bisa meningkatkan supaya bisa lebih apa ya, ke pembelajaran itu lebih menyiapkan diri lagi gitu Bu? Yang akan saya lakukan pertama mungkin ini berdiskusi dengan rekan sejawat. Anu kan ini 5A 5B. Otomatis saya ada rekan gurunya juga di kelas 5A. Itu akan konsultasi ke situ, terus bisa bertanya ke kelas yang lebih tinggi gitu, ke kelas 6 yang mungkin materinya pun sudah dilewati gitu sama guru itu gitu. Atau juga saya bisa mencari di internet, kan sekarang banyak itu di YouTube, terus di website di artikel saya bisa nyari mungkin gitu. Iya, jadi Ibu mungkin akan berkolaborasi dengan rekan sejawat, nah bagaimana supaya pembelajaran ini lebih bisa mudah dipahami oleh para murid ya Bu ya. Dan tadi seperti tadi, sekarang memang media sosial itu sangat membantu. Di YouTube itu banyak sekali teknik atau apa ya, program cara kita mengajarkan anak lebih mudah, referensi bagi kita ya Bu ya. Nah, dari rencana yang sudah Ibu lakukan tadi, apakah Ibu ada rencana lain selain dari yang ketiga tadi? Nah, ini jadi motivasi juga. Saya bisa mengunjungi Situs apa? iya betul. Saya bisa mengunjungi situs platform Merdeka Belajar. Nah, di situ kan banyak referensinya juga tuh Bu. Begitu. Oh, jadi rencana Ibu ingin mengunjungi situs platform Merdeka Mengajar ya, karena banyak sekali pengalaman-pengalaman guru lain yang diupload di platform itu sendiri. Iya, jadi bahan pembelajaran juga. Iya, kemudian, nah dari yang sudah Ibu rencanakan tadi itu, kira-kira mulai kapan rencana itu akan Ibu lakukan? Kalau untuk yang sesegera yang mungkin sesegera pastinya. Kalau yang sesegera mungkin pasti rekan sejawat dulu, karena kan tiap hari ada di sekolah, pasti bertanyanya pun tidak ada waktu gitu maksudnya. Terus berikutnya bisa dengan yang tadi ke internet, nyari referensi ke YouTube, terus ke platform Merdeka Belajar, itu akan saya rutinin harusnya seminggu sekali. Minimalnya seminggu sekali ya. seminggu sekali. Jadi ada pembelajaran yang maksudnya praktek baik yang memang harus rutin dilaksanakan. Iya, karena gitu kalau ya. nggak gitu kan kadang nanti. Cuma kalau sudah terjadwal mungkin akan lebih efektif. Lebih efektif ya Bu ya. Nah dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, nah kira-kira nih indikator keberhasilan Ibu tuh bagaimana ketika Ibu sudah merencanakan kegiatan itu gitu? Dikatakan berhasil itu seperti apa? Tentunya ketika tujuan pembelajarannya sudah terlaksana semua. Oh, jadi ketika tujuan pembelajaran yang Ibu maksud sudah anak-anak nilainya juga sudah bagus, jadi itu Ibu dikatakan, oh saya berhasil nih mengajarkan materi gitu. Karena ada evaluasinya kan nanti di akhir. Ya oke. Nah dalam rencana yang Ibu buat tadi, seperti Ibu bertanya dengan rekan sejawat, kemudian dengan mengunjungi situs-situs di internet, nah adakah orang yang akan Ibu libatkan? Siapa saja melibatkannya? Gitu? Pastinya yang akan dilibatkan itu muridnya, semua muridnya, terus guru-guru, rekan sejawat, kepala sekolah kepala mungkin? kepala sekolah kan untuk berdiskusi lebih lanjut. Iya, nah sekarang dari pertemuan kita hari ini, apakah ada yang masih mengganjal di hati Ibu? Tidak, Tidak, karena kemarin habis observasi itu diulas, ditanya lagi apa yang harus diperbaiki. Iya. Tidak ada yang jadi Ibu sudah merasa lega nih. Lega. Jadi Ibu sudah menemukan solusi ketika saya pembelajarannya masih belum berhasil, saya harus rencana ke depan, berarti saya harus berkolaborasi dengan rekan sejawat, kemudian banyak mengetahui informasi dari media-media internet, dan yang terakhir mengunjungi platform Merdeka Mengajar yang itu mungkin buat Ibu kan hal baru ya, sebagai guru yang baru terjun nih. Nah itu banyak sekali manfaat dari situ ya. Mungkin terima kasih banyak Bu Pipit sudah sharing dengan saya. Mudah-mudahan kedepannya Ibu sukses terus dalam pembelajaran, bisa mencerdaskan anak bangsa, itu tujuan kita sebagai pendidik ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
Terima kasih Bu Pri selaku supervisor atau coach, kemudian Bu Pit ya selaku guru atau coach begitu. Percakapan yang dilakukan barusan sangat luar biasa bagus seperti itu. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa percakapan yang berlangsung barusan merupakan rangkaian dari tahapan supervisi akademik. Nah, supervisi akademik itu kan mungkin Bu Pri juga sudah memberitahukan kepada Bu Pit bahwa terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama ada pra-observasi, kemudian observasi, dan pasca observasi. Nah, yang barusan dilakukan merupakan percakapan pasca observasi. Nah, ada beberapa hal yang perlu digali dalam kegiatan pasca observasi ini. Yang pertama adalah percakapan terkait hasil dari observasi tersebut. Terus lagi yang kedua, percakapan terkait analisis dari fakta atau data yang ditemukan dari hasil observasi di kelas. Terus lagi yang ketiga adalah umpan balik dari analisa-analisa yang ditemukan dari fakta atau data tersebut. Terus lagi yang ketiga harus bisa menghasilkan tindak lanjut atau rencana-rencana untuk memaksimalkan kompetensi dari coach atau gurunya tersebut. Tapi dalam hal ini begitu. Nah, keempat itu semua alhamdulillah barusan sudah muncul di percakapan pasca observasi itu. Terus lagi dalam percakapan pasca observasi barusan Bu Pri barusan menggunakan model coaching begitu. Di dalamnya ada tahapan-tahapan kita, di mana yang pertama adalah tujuan, kemudian I-nya identifikasi, kemudian R-nya adalah rencana aksi, kemudian T-nya TA-nya adalah tanggung jawab begitu. Semuanya sudah ada, sudah muncul seperti itu. Berarti sangat luar biasa, sudah terpenuhi semua unsur dan kriteria dalam percakapan pasca observasi ini dengan model coaching. Kemudian yang tidak kalah pentingnya tadi ketika Bu Pri dan Bu Pit melakukan proses coaching ini, Bu Pri dan Bu Pit ini seolah-olah semitra ya, atau setara begitu. Jadi seolah-olah dalam hal ini tidak mengesankan Bu Pri itu lebih berpengalaman sebagai coach, kemudian Bu Pri juga tidak mengesankan lebih ahli daripada Bu Pit sebagai coach begitu. Nah, berarti dengan demikian ya sudah luar biasa bagus. Terima kasih, terus kembangkan, terus lanjutkan. Insya Allah saya yakin Bu Pri dan Bu Pit akan menjadi guru penggerak yang sangat luar biasa. Itu saja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikianlah praktek coaching yang telah saya lakukan. Semoga dapat memberikan banyak manfaat. Indonesia bergerak, Indonesia maju. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.